Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Pastinya dalam keadaan yang baik ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat akun di Assembler Edu, maka kita akan next di bagian yang kedua. Di video kali ini saya akan mengenalkan tampilan pada Assembler Edu. Silakan selamat mengikuti. Baik, mari kita mulai pelajaran lagi ya. Nah, kita masuk kembali ke aplikasi Assembler Edu dengan mengetikkan di pencarian di sini boleh Assembler Edu. Kemudian kita enter ya. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas ini sehingga akan terbuka setelah ini adalah tampilan seperti ini. Kita bisa melihat ke bawah, kita akan mengenal apa itu Assembler Edu. Nah, di sini ada keterangan yaitu sebuah platform edukasi imersif untuk membantu guru dan orang tua menghadirkan pembelajaran yang asik dan berkesan dengan visual 3D AR. Nah, kita akan kenali di sini websitenya ya. Dilihat di sini ada untuk guru. Oke, kita lihat pelan-pelan ke bawah. Mengapa harus Assembler Edu? Nah, di sini bahwa Assembler Edu itu bisa membuat yang pertama nih, pembelajaran berbasis visual, kemudian memperjelas konsep abstrak, kemudian interaktif dan kolaboratif. Oke, bisa disimak keterangannya. Kemudian ke bawah lagi. Nah, perhatikan di sini ada galeri, beberapa foto memanfaatkan Assembler Edu di dalam kelas. Kita bisa geser-geser fotonya. Itu ya. Begitu cara menggunakan aplikasinya. Siswa bisa men-scan dari QR atau dari custom marker gitu ya, dari marker yang dibuat oleh guru. Kemudian akan menghasilkan tampilan yang menakjubkan. Objeknya nyata, kelihatan dari layar HP atau layar smartphone gitu ya. Nah, kemudian di sini, untuk guru kita bisa memilih satu di antara beberapa paket yang ditawarkan gitu ya. Gratis pun sudah bisa memiliki akses berbagai macam. Ada objek 3D free gitu, kemudian ada ruang penyimpanannya sekian dan sebagainya. Kita bisa bandingkan antara paket gratis, kemudian single, group, dan school. Pastinya yang lain ini berbayar. Nah, kita bisa manfaatkan yang gratis pun nggak masalah. Nah, oke, sekarang kita mulai dengan akan membuka tampilan kalau kita klik yang ini ya. Nah, perhatikan di sini ketika kita membuka di Assembler Edu, maka yang pertama kali kita lihat adalah di sini ada beberapa menu navigasi yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah alat peraga. Ini sudah aktif ya. Seperti ini berarti isinya alat peraga itu adalah di sini ada berbagai macam alat peraga siap pakai yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini ada simulasi anatomi dan siklus hidup. Kalau kita klik salah satu atau
bisa yang lain, bisa dilihat yang lainnya banyak sekali. Misalnya saya akan memilih apa ini? Kita lihat dulu ya ke bawah. Oke, tentang fotosintesis misalnya. Di sini ada fotosintesis. Kita bisa klik, kemudian akan tampil yang di bagian sini ada beberapa pilihan. Jadi kita itu menayangkan alat peraga ini di layar LCD begitu ya. Nah, ini kemudian akan terbuka. Perhatikan setelah terbuka akan tampil 3D objek. Nah, jadi kalau memakai HP ini bisa diklik, nanti akan bertempat atau menempatkan objek ini di suatu tempat di dalam ruangan gitu ya. Bisa diperlebar di sini. Misalnya saya pilih yang ini ya, menghasilkan oksigen misalnya. Fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Kita lihat, kita perbesar, perlebar. Nah, kita bisa ini kecilkan dulu. Untuk mengecilkan atau memperbesarkan, kita bisa scroll ke belakang dari scroll mouse kita. Nah, begini, ini untuk mengecilkan, kemudian membesarkan dengan kebalikannya. Kemudian kita bisa geserkan begini. Oke. Nah, seperti itu kita bisa putar. Nah, ini ya. Kalau pakai HP akan bisa ditempatkan di lantai begitu akan lebih bagus juga. Nah, di sini memperlihatkan bahwa hasil dari fotosintesis adalah oksigen gitu ya. Kemudian bisa dipindah ke yang lain. Misalnya yang karbon dioksida. Ini apa? Jadi fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida. Kita lihat penampilannya. Kita kecilkan dulu. Nah, ini bentuknya, gambar 3 dimensinya. Bisa kita putar. Nggak kelihatan hurufnya, maka berarti ini bagian depannya. Nah, kelihatan CO2-nya masuk nih. Nah, seperti itu. Dan masih banyak sekali yang lain. Kita bisa sesuaikan dengan topik atau materi yang sedang kita ajarkan sekarang. Itu adalah pada tombol alat peraga. Kalau kembali bisa diklik ini, akan kembali ke yang tadi. Pilih topik yang lain, ada sains dan matematika, kemudian ada sejarah seni budaya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kemudian yang berikutnya di sini ada topik. Kita coba buka. Nah, di menu topik ini kita bisa menggunakan juga untuk bahan presentasi di depan kelas. Misalnya disesuaikan dengan kelas kita ajar. Misalnya saya mengajar IPA SMP kelas berapa nih? Kelas 9 ya. Maka di sini kita tinggal pilih, oh ini SMP kelas 9, diklik. Nah, kemudian ini IPA ya. Saya pilih. Oke, ada banyak sekali materi sesuai dengan kurikulum sekarang. Bab 1 pertumbuhan dan perkembangan. Bab 2 sistem koordinasi reproduksi. Kemudian bab 3 tekanan. Bab 4 listrik, magnet, dan sumber energi alternatif. Dan seterusnya sampai bab berapa nih? Bab 7 ya, isu-isu lingkungan. Oke, misalnya saya pilih yang apa nih?
isu-isu lingkungan ya, yang bab 7 atau boleh pewarisan sifat pun juga bisa nih. Nah, pewarisan sifat. Kalau saya buka, nah ini layaknya PowerPoint yang biasa ditampilkan. Ada slide-slide-nya gitu ya. Di sini ada 1 dari 30 slide. Di sini kita tinggal bisa klik next kayak gini atau bisa diarahkan kursor kita di dalam. Kalau ke kanan itu berarti next, kalau ke kiri nanti back gitu ya. Kita next. Nah, ini tinggal langsung bisa dipakai. Nanti suatu saat di situ ada link yang menampilkan 3 dimensinya gitu ya. Ada yang enggak ada yang ada. Ada videonya ini bisa ditampilkan. Oh, ini link ke Seluruh peristiwa kimia atau metabolisme yang Oke, saya next lagi. Nah, seperti itu. Saya akan carikan misalnya yang ada 3D-nya ya. Misalnya saya di sini milih topik yang bab 4 ini, listrik, magnet, dan sumber energi alternatif. Kemudian ada di slide yang ke-34. Yang ke-34 di sini ada 3D-nya nih. Nah, sini bisa seperti tadi, diklik, ini bisa digeser-geser begitu ya, atau bisa diperbesar. Ini macam-macam magnet, ada magnet silinder, kemudian ada magnet U, kemudian ada magnet batang. Silahkan nanti bisa dieksplor mana yang dibutuhkan untuk dijadikan presentasi di depan kelas. Untuk yang ketiga, di sini ada menu editor. Di sini akan membuka ruang untuk edit atau membuat proyek baru. Ya, jadi dimulai dari sini, kita bisa membuat proyeknya dengan klik buat proyek baru atau akan mengedit dari yang sudah kita buat gitu. Nah, di sini ada tombol diterbitkan berarti sudah pernah dibuat sampai selesai. Kemudian ada yang baru dibuat. Kalau saya klik diterbitkan, di sini saya sudah membuat ini ya, sel saraf, ada kuis IPA, kemudian ada tata surya. Misalnya yang saya buat adalah yang sel saraf. Misalnya kita lihat lagi hasil dari kita membuatnya itu. Bisa dari lihat dalam 3D atau dari pindai markernya atau letakkan di ruangan. Nah, seperti ini ya. Yang di sebelah kiri diperhatikan, nah di situ ada sel dan bagian-bagiannya. Kita bisa perbesar. Ini hasil buatan saya yang terakhir kemarin. Nah, seperti itu. Kalau kita klik apa itu bagian ini, ada keterangannya, fungsinya gitu ya. Apa ini? Ada keterangannya. Apa itu ini gitu ya, ada keterangannya. Bagus kan? Nah, nanti kita akan membuat proyek seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini ada kelas. Jadi kita bisa membuat kelas baru atau bergabung dengan kelas dari guru kita begitu. Misalnya ada pelatihan, di sini saya sudah mengikuti pelatihan atau mengikuti challenge dari grup AC begitu ya, atau workshop dari suatu acara yang ditawarkan atau webinar begitu, kita bisa
gabung di kelas yang lain juga. Kemudian di yang terakhir ada panduan. Nah, nanti yang saya sampaikan ini juga bisa dibaca di panduannya begitu. Panduan itu berisi bagaimana cara membuat proyek dengan Assembler Edu. Bisa diklik, ada tampil video tutorial begitu ya. Nah, seperti ini. Bagaimana mempublish proyek itu bisa disimak. Kemudian bagaimana mengeser proyek yang sudah jadi. Kemudian ke bawah bagaimana belajar cara pakai Assembler Edu, semua petunjuknya ini sudah bisa diikuti. Ada bagaimana cara mengakses fitur hingga membuat konten edukatif. Nah, di sini bisa dipelajari sampai bagian bawah. Nah, yang unik di sini nih, ada inspirasi alat peraga AR. Misalnya ada flashcard ini, kita bisa membuat flashcard. Cari tahu yuk, cari tahu. Kita klik. Nah, yang unik di sini ada template-nya atau ada yang bisa langsung diunduh gitu ya. Ini template yang dibuat dan dibagikan kepada kita. Bisa nanti digunakan template ini dari Canva ya. Nanti kalau diklik ini akan masuk di Canva kita. Coba kita klik ya. Nah, jadi tidak perlu membuat dari depan untuk membuat flashcard ini karena sudah tersedia. Nah, di sini yang pertama itu template-nya ya, yang kedua sudah ada yang sudah jadi nih, bisa diganti-ganti sesuai dengan template yang halaman 1 tadi. Jadi yang di sini ada gambarnya, kemudian judulnya, QR-nya yang sudah dibuat taruh di sini, kemudian ada deskripsinya seperti ini. Nah, ini jadi custom marker ya, ini marker sendiri bisa kita scan. Jadi bisa ini di-scan, nanti akan muncul awan dalam bentuk AR 3 dimensi. Keterangannya ada di sini. Nah, ini sudah jadi milik kita ini. Yang ini sudah siap di-print pada saat pelajaran bisa dibagikan ke peserta didik. Dengan men-scan ini bisa sudah tampil di layar HP mereka. Oke. Nah, selain flashcard ada LKPD. Nah, di sini ada template-nya juga nih. Kita cari tahu ya. Ada LKPD yang sudah siap pakai atau kita tinggal pakai template-nya. Ini template ya. Sama seperti tadi, gunakan template. Nah, ini jadi salinan ya. Kita tunggu. Nah, kalau kita men-scan ini, maka nanti akan tampil di layar itu 3 dimensi dari gambar kerangka manusia itu. Kalau lihat ke bawah, oh ternyata ada banyak ini. Yang ini tentang ginjal gitu ya, sistem ekskresi. Oh, ada tentang bagian-bagian mikroskop. Wah, sudah banyak ini yang sudah jadi. Kemudian ada sel. Ada sel, kemudian yang ini ada apa ini? Oh, ini template-nya ya. Jadi bisa diubah-ubah, letakkan gambarnya di sini, QR-nya di sini. Setelah kita buat nanti di sini petunjuk atau soal-soalnya. Template-nya ini ya, tinggal kita edit dan sesuaikan. Dan masih banyak yang lainnya. Ini banyak sekali nih. Nah, banyak kan sana. Oh, misalnya ini berkreasi membuat kubus ajaib. Di mana kubus itu ada 6 sisi ya. Nah, ini sebagai alat peraga 3 dimensi
sudah 3 dimensi, tambah setiap sisinya nanti tampil 3 dimensi lagi. Jadi sangat-sangat inovatif begitu ya. Nah, bisa diklik lagi, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini buat diorama kupu-kupu metamorfosis, kupu-kupu yang sebelah sini ada telur, kemudian jadi ulat, kepompong, kupu-kupu gitu ya. Nah, itu untuk video pengenalan bagian dari tampilan pada Assembler Edu. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan next ke video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.